Oke, Mas. Jadi hari ini mau memberikan beberapa tugas yang telah Mas lakukan, yang telah Mas pelajari. Yang pertama itu tugas-tugas yang untuk sebelum kuliah. Eh, oh ya, sih. Nah, ini jadi beberapa materi yang Mas pelajari sebelum Mas kuliah. Nah, untuk yang dasar-dasar kayak agreement mungkin Mas tak nyoba menjalankan. Sebenarnya ini dasar-dasar banget. Nggak terlalu penting sebenarnya ini, tapi mungkin di kuliah-kuliah semester awal akan dipelajari. Jadi Mas sudah mempelajari semua dasar-dasarannya, sekarang sudah materi pointer dan memori. Ini mungkin di semester pertama semester pertama di kuadran kedua. Ayo, semester pertama akhir, nah segitulah. Mungkin Mas menjalankan satu dua fungsi saja, kayak pohon ini. Di pohon ini Mas misal punya beberapa nama. Nah, untuk mendapatkan nomor yang sama ini seperti ini, apa kodenya? Misal dicoba aja, guys. Nah, misal di sini ada nama Albo, Beka, David, Claire, dan Edward. Masing-masing sejajar dengan ininya. Jadi tidak perlu pointer. Nah, kurang. Pokoknya nama dan nomornya itu dalam satu kolom gitu. Misalnya dijadikan Excel gitu, dalam satu kolom. Jadi gampang untuk komputer memahaminya tanpa perlu memberikan address atau alamat. Nanti akan um, lebih abstrak lagi kalau semesternya sudah naik-naik. Dibahas di pointers ini, bukan di comments. Di comment ini masih dasar-dasaran semua, jadi semua datanya akan disimpan di RAM. Jadi setelah um, setelah komputernya mati, memorinya juga akan hilang, tidak akan tersimpan secara persisten atau secara selamanya. Jadi cuma disimpan di RAM, tidak disimpan di SSD. Kita coba aja, misal aku nyari algo. Nah, nomor yang di sini itu akan sama dengan nomor yang ada di sini karena satu kolom. Gitu. Mungkin nyoba satu lagi, apa ya? Dating mungkin, atau ada yang menarik sih di sini. Oh, ini mungkin copy sih. Enggak. Caps lock. Ya, dasar banget sih ini. Ini terlalu dasar banget. Misal ke caps lock. Tugas dari caps lock ini adalah membuat nama kita yang awalnya kecil semua jadi besar semua seperti ini. Ya, ini dasar banget sih. Oke, cukup ya dasar-dasarnya. Kemudian kita ke node node. Enggak. Ke basic dulu, ke poin.
Tapi ini semua ini itu um, durasinya di YouTube itu 12 jam, dan ya dapat banyak materi yang sebenarnya belum pernah dipelajari. Ya mungkin ya emang baru sih, ya gitulah, pokoknya semua materi ini 12 jam. Daripada beli course yang bahasa Indonesia, mending ya gitulah, mungkin sama aja dengan ini, jadi nggak ada yang beda mungkin. Oh ya Mas, sekarang ini belajar yang bahasa C, yang bahasa Python mungkin Mas pelajari di minggu depan, ya mungkin pas di kos. Ini sudah di akhir pemrograman bahasa C, memori dan realokasi realokasi memori. Hmm, bentar. Nah, jelasnya kayak gak terlalu wow gitu. Tapi sebenarnya ini susah dipelajari, cuma begitu paham itu kayak ya wis gitu. Di sini ini malloc ini adalah komen untuk mengalokasikan tiga memori yang sebesar integer. Lah integer ini adalah nek di pemrograman adalah angka. Tugas dari realloc ini, misal Mas punya angka 1, 2, 3, misal Mas mau menambahkan 4 di sini, itu nggak bisa. Nah, misal pakai em, bahasa manusianya nggak bisa, jadi perlu menggunakan temporary temporary memory sebagai penampung angka yang 1, 2, 3 tadi, kemudian ditambah dengan angka 4. Jadi nanti 1, 2, 3 ini jadikan satu, dibungkus, ditaruh di temporary, kemudian mengalokasikan lagi memori banyak 4 integer, 4 angka, dan temporary memori tadi yang berisi 3 angka ditaruh di depan, kemudian di belakangnya diikuti oleh angka baru yang diinput oleh user gitu. Nah, ini misal list 0. Nah, programan itu menghitung mulai dari angka 0, bukan dari angka 1. Jadi ini 1, misal data 1 itu 1, data 2 itu 2, data 3 itu 3. Kemudian jika ingin um, menambah data keempat, itu harus menggunakan realloc. Mudeng ya. Ya pokoknya gitulah Pak. Kita jelaskan itu nggak bisa ini, jadi harus dari basic banget. Kayak belajar matematika. Kalau basic nggak kuat, ini juga nggak kuat, nggak paham. Terus gitu ya pokoknya. Kemudian di GitHub, Mas itu punya GitHub. Oh, dia. Oh, Mas punya AI namanya Jarvis. Nah, si Jarvis ini berjalan seperti ChatGPT, tapi tanpa internet. Wow, gitu kan. Wah, keren banget. Anjay. Laptopku ini kuat. Alhamdulillah kuat. Nah, pilihan ini mau
coba ya, PowerShell. Nah, ini namanya terminal. Di terminal ini biasanya untuk menjalankan beberapa komen. Kayak tadi itu menjalankan di VS Code. VS Code ini sebenarnya cuma 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 apa namanya? Untuk tempat ngedit doang, tempat ngedit file. Tapi menjalankannya tetap di terminal. Ini namanya terminal. Di terminal ini Mas bisa men-split jadi dua. Nah, ada terminal 1, terminal 2. Misal Mas di terminal 2 ini menggarap ya, set, 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 set. Terus di terminal 2 ini Mas memanggil Jarvis. Nanti dia langsung running di terminal 2. Tapi ini Mas karena Mas di Ubuntu alias Linux bukan di Windows, jadi Mas nggak bisa memanggil Jarvis kayak sini. Jadi Mas bisa manggil Jarvis di Windows, di terminal Windows. Duh, lagi ya. PowerShell. Pusing kok lah. Pokoknya di terminal PowerShell. PowerShell ini khusus Windows, yang tadi itu khusus Linux. Tinggal manggil Jarvis. Nah, bentar masih inisialisasi model. Ini pakai model, tentunya Mas nggak melatih model sendiri, soalnya melatih model sendiri itu butuh data yang besar. Kedua, butuh komputasi yang besar, butuh hardware yang kuat. Nah, hardware yang kuat nggak kuat. Jadi cuma bisa menjalankan model yang sudah di training oleh perusahaan-perusahaan besar kayak Google atau Alibaba. Nah, Mas sekarang menggunakan training modelnya Alibaba. Misal Mas tanya apa ya? Nah, dia akan menjawab seperti HBT tanpa internet mati, tapi dia tetap bisa jawab soalnya dia sudah punya bisa menjalankan chat secara lokal atau secara lokal menggunakan komputasi di komputerku. Nah, Mas juga memberikan persistent memory atau memori yang long term, jangka panjang. Jadi dia bisa tahu namaku. Nek apa mau lihat itunya, ada Jarvis. Nah, di Jarvis ini Mas buat sendiri semuanya ini dari Core. Core ini membuat ZPY ini mengatur interface user dengan si AI-nya untuk chattingan. Nah, conversation compile ini untuk mengatur men-summarize conversation-nya yang kemudian akan diubah menjadi persistent memory. Nah, persistent memorinya akan disimpan di sini. Salah. Di memory.json. Misalnya kita lihat di memory.json. Jadi di sini itu persistent memory yang artinya memorinya itu long term. Nggak mungkin terhapus setelah program dimatikan. Ada namaku, ada ketertarikan. Nah, ini bug sedikit, nggak apa-apa lah ya. Nah, ini sebenarnya itu Mas bisa memperluas kegunaan si Jarvis ini, misal untuk searching web, atau mungkin bisa mengatur folder gitu, atau mungkin bisa membantu dengan cara
misal Mas screenshot ya, screenshot terus Mas kirim ke apa namanya si Jarvis tadi. Nah, si Jarvis akan membantu menyelesaikan masalah yang Mas punya di pemrograman atau pas belajar itu. Jadi gitulah. Sebenarnya Mas ini masih seperempat progres. Ini juga masih komen lain, belum seperti ChatGPT yang kayak ChatGPT yang sangat bagus gitu. Ini masih di terminal, jadi nggak ada bold-boldannya, cuma tak warnai tok. Cuma bisa warnai, sama belum bisa mengirim file atau gambar ke si Jarvis. Jadi dia belum bisa mengetahui apa yang dilihat di layar oleh user. Gitu. Saya mau lihat GitHub. GitHub itu cuma ada Jarvis. Oh, nggak tak kena. Oh ya wis. Selain itu, Mas juga membuat AI yang mengenerate image. Ini, oke nggak bisa, manual aja. Nah, lalu, 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 lalu. Masih loading. Nah, ini sebenarnya Mas nggak bikin 100% juga, soalnya belum apa ya, belum niche, belum belum tahu gunaannya apa. Bagian juga hardware Mas juga belum bagus, belum punya Intel apa, belum punya GPU kayak RTX gitu. Jadi untuk run model kecil-kecilan yang untuk image ini, ya misal yang berbasis chat, cuma chatan doang kayak tadi, itu murah untuk komputasinya, jadi ya kuat. Ini tinggal ke ini sebenarnya bukan bukan website ya, cuma ini berbasis browser. Ini enggak nyala ya internetku. Buat prompt promptnya um, image of one car design. Nah, dari prompt ini akan dilanjutkan ke keysampler. Di keysampler ini akan um, diatur oleh AI-nya untuk sesuai seed. Nah, seed ini adalah kayak kode random. Nanti misal diubah, akan mengubah posisi atau mengubah sudut pandang dari gambarnya. Jadi setiap seed itu unik gitu. Kemudian di step ini itu adalah seberapa banyak si AI itu mengkalibrasi, mengenerate
sampai hasilnya tuh bagus. Jadi semakin banyak step semakin bagus. CFG ini untuk mengatur seberapa kreatif si AI-nya ini. Kemudian sampler name ini adalah um, oh ya, ini ada keterangannya, algoritma untuk saat sampling atau saat memperbagus. Ya, error, kurang kurang memori karena Mas juga menjalankan menjalankan OBS, jadi memorinya kurang, jadi nggak bisa sekali. Jadi nah, image generation ini emang perlu daya komputasi yang banyak, dan memori juga menghabiskan juga yang banyak. Jadi misal mau generate gambar, misal ya harus dimatikan OBS, tidak bisa. Ya begitulah. Sepertinya begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.